Pernahkah kamu menikmati keajaiban cahaya berkedip dari kunang-kunang di malam hari? Sayangnya, serangga eksotis ini kini semakin jarang terlihat. Dikenal sebagai lampu alam yang memukau, kunang-kunang menghadapi berbagai ancaman yang membuat keberadaan mereka terpinggirkan. Mulai dari polusi cahaya hingga perubahan iklim, ada banyak faktor yang berkontribusi pada penurunan populasi mereka. Di video kali ini kita akan membahas 5 penyebab utama mengapa kunang-kunang semakin sulit ditemui dan mengapa kita perlu bertindak untuk melindungi mereka. Penggunaan lampu saat malam hari. Kunang-kunang atau firefly merupakan serangga yang bukan dari jenis kupu-kupuan, melainkan kumbang atau beetle. Mereka layaknya serangga pada umumnya, yaitu membutuhkan tempat hidup, makanan, dan berkembang biak melalui mating atau perkawinan. Dilansir dari The Guardian, salah satu ancaman terbesar dari keberadaan fireflies adalah polusi cahaya. Cahaya tersebut berasal dari cahaya buatan atau disebut artificial light. Saat siang hari mungkin cahaya tersebut tidak begitu dipermasalahkan untuk keberadaan kunang-kunang. Namun saat malam hari atau biasa disebut alan, artificial light at night dapat berpengaruh dua hal. Pertama, berdasarkan sebuah penelitian yang diterbitkan di jurnal Ecology and Evolution berjudul The Impacts of Artificial Light at Night on Nocturnal Insect, a Review and Synthesis menerangkan bahwa alan dapat membuat kunang-kunang kebingungan terhadap waktu dan posisi mereka. Alhasil ketika mereka mencari mangsa serupa snail atau keong akan terganggu. Sedangkan dampak kedua dari alan adalah mengganggu proses kawin kunang-kunang. Pejantan biasanya akan menghampiri betina karena adanya cahaya yang keluar dari tubuh mereka. Cahaya tersebut bisa saja tidak dapat terlihat dan kabur karena cahaya buatan manusia. Alhasil kunang-kunang tidak jadi kawin dan tidak dapat berkembang biak lebih banyak. Kunang-kunang kehilangan habitat alaminya. Banyak hewan atau serangga yang dapat beradaptasi dengan kehidupan manusia meski gedung atau bangunan sudah banyak didirikan. Namun tidak dengan kunang-kunang yang harus memiliki tempat hidup tersendiri. Habitat mereka sangat rentan sekali untuk hilang. Pasalnya, sekarang banyak pembangunan dan pergantian lahan hutan atau areal dengan rumput tinggi menjadi areal perkebunan dan taman. Contohnya seperti yang dilansir entomologytoday.org. Adanya alih lahan dari hutan menjadi perkebunan gula dan dibuatnya taman berdampak pada penurunan spesies kunang-kunang. Hal itu disebabkan habitat asli mereka dirusak ditambah dengan adanya lampu yang digunakan. Tempat tinggal mereka berubah dan sudah tidak sesuai dengan tempat hidup mereka sebelumnya. Makanan serta penunjang hidup lainnya juga pasti sudah tidak tersedia. Alhasil, hanya beberapa spesies yang tercatat masih eksis sampai sekarang. Terkena dampak dari penggunaan pestisida. Pestisida dikenal ampuh untuk membunuh hewan, tidak terkecuali serangga yang menjadi targetnya. Meskipun pestisida biasanya digunakan untuk membunuh hama atau hewan yang mengganggu, namun faktanya hewan yang bukan target pun terkena dampaknya. Salah satunya kunang-kunang yang sangat sensitif atau peka terhadap racun. Dilansir dari Tufts Now, ahli kunang-kunang telah memperhatikan penggunaan pestisida secara massal di sektor pertanian dapat mengancam keberlangsungan hidup fireflies. Dampak langsung insektisida yaitu terjadi pada stadia larva dari kunang-kunang. Sebab saat mereka pradewasa dapat hidup selama 2 tahun di bawah tanah dan air. Kontaminasi dan residu pestisida yang paling banyak ada pada air dan tanah. Maka dari itu sangat masuk akal bila bahan racun ini sangat berbahaya untuk kunang-kunang. Namun demikian masih sangat perlu melakukan banyak penelitian untuk mengetahui dampak lebih pastinya. Karena jenis pestisida sekarang pun sudah sangat beragam. Perubahan iklim jadi ancaman.
Sama halnya dengan pestisida, perubahan iklim secara drastis juga menjadi ancaman bagi kunang-kunang. Jenis-jenis serangga yang sering kita jumpai seperti capung atau kupu-kupu saja sangat terkena dampaknya. Apalagi fireflies yang dikenal sangat sensitif ketika ada yang berubah pada habitatnya. Salah satu contoh nyatanya adalah perubahan iklim yang dapat mengakibatkan adanya kerusakan, gangguan atau perubahan keadaan habitat mereka. Dilansir dari Serses.org, banyak spesies kunang-kunang dan mangsanya hidup di habitat yang lembab, yaitu kadar air yang tinggi. Adanya perubahan iklim yang drastis akan menyebabkan banyak perubahan kekeringan, banjir, dan kenaikan air laut. Hal tersebut membuat hidup kunang-kunang terganggu. Apalagi larva fireflies diketahui hidup di tempat yang sangat riskan tersebut. Alhasil, secara fisik langsung adanya perubahan iklim akan merusak bahkan menghancurkan habitat mereka. Sedikitnya kepedulian untuk melestarikan kunang-kunang. Kunang-kunang merupakan hewan eksotis yang perlu dilestarikan. Keunikannya saat memancarkan cahaya tidak didapati pada serangga lainnya. Namun kepedulian mengenai kelestariannya belum ada. Buktinya, spesies kunang-kunang sekarang semakin sedikit. Salah satu penyebabnya adalah kegiatan konservasi pelestarian dan rasa peduli pada kunang-kunang sangat sedikit, bahkan tidak ada. Melestarikan bukan hanya berarti mengembangbiakan secara massal dan disengaja saja kemudian dilepas di alam. Namun dengan menjaga alam agar tetap seimbang, menyediakan habitat yang sesuai adalah kunci agar kunang-kunang masih bisa kita nikmati sampai anak cucu nanti. Oleh karena itu sudah saatnya kita peduli terhadap keberadaan dan kelestarian kunang-kunang. Jumlah dan banyaknya spesies yang menurun drastis jangan diteruskan lagi. Mari kita kurangi penggunaan pestisida berlebihan, pembangunan yang merusak habitat aslinya, dan polusi cahaya yang sering sekali tidak kita sadari. Ayo segera lindungi alam untuk menjaga mereka yang masih tersisa.